aku mau daftar lagi tahun ini, katanya suatu malam. Aku terlonjak. Dengan kegembiraan yang nyaris tak tertahankan, ku goncang bahu Utami. Benarkah? Seruku hampir tidak percaya. Masih sebulan kan testingnya? Cukup waktu bagiku untuk belajar lagi. Mudah-mudahan pelajaran SMA itu masih ada yang melekat di kepalaku. Sahut Utami dengan tenangnya. Sekuntum senyum buat Utami. Karya Tuti Nonka. Narator Hanifah Abu Marzuki. Beberapa hari yang lalu ketika aku menyempatkan diri menengok rumah, Utami menyampaikan keinginannya untuk pergi ke rumah Tante Min, adik ibu yang tinggal di Bandung. Sepi sekali di rumah, keluhnya. Di rumah Tante Min kan banyak gadis-gadis yang sebaya denganku. Kami dapat pergi beramai-ramai, ngobrol, atau apa saja. Pokoknya berbuat sesuatu dengan orang lain. Aku tidak tahan terus-menerus tinggal di rumah. Teman-temanmu, Ut, kan banyak. Sahutku agak heran juga mendengar Utami mengeluh kesepian. Utami berdesah. Aku ingin suasana baru. Ingin orang-orang baru. Mereka semua adalah orang-orang kemarin. Aku tidak mau kembali ke hari kemarin. Aku mengangguk sekarang. Semua teman Utami tahu Teddy. Setidak-tidaknya mereka semua tentu akan bertanya tentang Teddy kalau sekarang melihat Utami sendirian. Itu agaknya yang tidak diinginkan Utami. Hatinya belum sembuh untuk bicara tentang Teddy. Selama ini hanya Frida saja yang sering datang ke rumah. Dia sahabat Utami sejak SD. Agaknya untuk seorang yang satu ini, Utami tidak keberatan menjawab pertanyaan tentang Teddy. Aku mengerti, Utami membutuhkan suasana baru, membutuhkan hawa segar bagi jiwanya. Masalahnya, saat ini aku benar-benar repot. Padahal Utami belum pernah pergi ke Bandung. Melepasnya pergi sendiri, jelas aku tidak bisa. Gila apa? Besoklah, Ut. Tunggu sebulan lagi. Kalau kerja praktekku sudah selesai. Aku mencoba membujuknya. 1 bulan? Dan sebelum waktu itu habis, aku sudah mati kesepian. Teriak Utami kesal. Habis bagaimana? Aku tak bisa meninggalkan kerjaku selain hari Minggu. Aku pergi sendiri. Kakak tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Kau kira aku tidak ikut celaka kalau kau kena apa-apa? Utami merengut. Aku akan surati Om Fajri, minta dijemput ke Jogja. Masa dia gak mau? Om Fajri baik kok. Katanya keras kepala. Nah, kambuh rupanya manja Utami. Memangnya Om Fajri pengangguran, disuruh jemput anak orang ke Jogja. Jengkelku naik ke perut, hampir mencapai dada. Kalau sudah sampai dada, tentulah meledak. Tetapi ketika terpandang olehku wajah cemberut Utami yang kekanak-kanakan, masih juga adik kecil yang harus diladeni pada saat-saat seperti ini. Jengkel yang tadi bergumpal di perutku mencair, berganti geli, dan
Apakah namanya ini? Sayang. Ya, sayang. Begini saja. Kusabarkan Utami yang mendelik lebar-lebar melihat aku tertawa. Barangkali dia merasa ditertawakan. Bagaimana kalau aku minta Rizal mengawalmu? Mata Utami makin lebar mendelik, tetapi kemudian berkedip-kedip dan menyipit. Apa dia tidak berbahaya? Tanyanya ragu. Aku tertawa. Tentu saja tidak. Sekilas dia memang seperti ugal-ugalan, tapi sebenarnya dia baik. Aku sudah mengenal dia sejak SMA. Dan dia hanya mengantarmu sampai ke rumah Tante Min saja. Tidak perlu menunggu dan menguntit kau selama di Bandung. Pulangnya gampang. Surati saja ke rumah. Nanti ku jemput. Atau kalau kerjaanku belum selesai, biar dijemput Rizal. Bagaimana? Utami tersenyum. Kayak anak kecil saja, diantar, dijemput. Komentarnya. Justru karena tidak kecil lagi. Berbahaya seorang gadis remaja seperti kau. Cantik lagi. Pergi sendirian ke kota yang belum pernah kau kenal. Malam itu juga aku pergi ke rumah Rizal untuk membuat perjanjian. Beruntung orangnya ada di rumah. Hah, itu soal gampang, katanya setelah kupaparkan maksudku. Tetapi tentu saja ada syaratnya. Oh, itu tidak usah kau ributkan. Segala macam-macam akomodasi aku yang menanggung, sahutku cepat. Rizal tertawa. Bukan soal akomodasi itu, Den. Meskipun hal itu juga jangan dilupakan. Tetapi yang kumaksudkan, aku hanya menjaga Utami terhadap serangan-serangan dari luar saja kan? Kalau serangan itu dari Utami sendiri, atau Utami memang menghendakinya, aku tentu tidak dapat berbuat apa-apa. Sudah tentu, tetapi Utami tidak akan berbuat apa-apa. Kapan kau siap? Utami mau cepat-cepat. Rizal menghitung-hitung. Sekarang Minggu kan? Senin, Selasa. Aku ada kuliah penting. Kalau begitu, Rabu saja, Den. Aku siap. Oke, nanti aku bilang Utami. Terima kasih. Aku tidak melihat mereka berangkat. Sebab Senin pagi-pagi aku sudah ngebut ke tempat kerja praktekku di Wonogiri. Baru seminggu kemudian aku ketemu Risa lagi ketika libur minggu kugunakan untuk pulang ke rumah. Wajahnya yang bulat berseri-seri macam tomat habis direndam air. Wah, aku mesti berterima kasih banyak-banyak padamu, sobat. Sambutnya begitu aku muncul. Ya, Rizal tersenyum lebar. Gadis-gadis tantemu gini deh, katanya mengacungkan jempol. Aku sempat mengajak mereka ke Maribaya. Nonton beberapa kali malah. Kalau tidak kegirangan melihat gadis cantik, bukan Rizal namanya. Patah hatinya beberapa minggu yang lalu sudah sembuh agaknya. Siapa yang kau taksir? Lilin, Melinda, atau Alda? Tanyaku mengobarkan kegilaannya. Wah, susah. Rizal menggoyang-goyangkan tangannya. Lilin cantik, Melinda manis, Alda jelita. Tetapi kalau boleh milih, tentu saja aku milih Utami. Jangan main-main, Sal. Adu tinju denganku dulu. Potongku keras-keras. Rizal tertawa. Ditepuknya bahuku beberapa kali. Aku masih belum dapat melupakan dia, kawan. Desisnya sungguh-sungguh. Aku menghela napas.
Tidak mudah menebak isi hati kawanku yang seorang ini. Yang kukira serius ternyata guyon. Yang kusangka main-main ternyata sungguh-sungguh. Semoga saja dia cepat melupakan bekas pacarnya itu. Bodoh kalau terus-menerus melamunkan istri orang, bukan? Setahun penuh Utami nganggur. Belajar masak di AKK ditinggalkannya begitu saja. Bosan sekolah dengan teman cewek melulu, katanya suatu kali. Gawat. Tetapi Utami cepat-cepat menyambung. Sekolah di AKK ini, Kak, segala macam dibuat saingan. Maklum, namanya juga cewek. Dari baju, rambut, make up, sampai pacar. Pembicaraan sehari-hari hanya berkisar antara mode, film, makanan, cowok-cowok ganteng. Wah, aku mengerti. Utami tentu menginginkan kawan yang bisa diajaknya bicara tentang Sigmund Freud, atau sejarah berdirinya Akropolis, atau berdebat tentang novelnya Iwan Simatupang. Waktu senggangnya kemudian dihabiskannya dengan membaca buku, main-main dengan kuas atau menulis cerpen, hobi barunya yang agaknya sangat menarik minatnya. Sekali-sekali praktek masak dari majalah atau buku masakan. Apabila selesai dia membaca 1-2 buku, dengan ketekunan seorang profesor, ditulisnya sebuah artikel yang bersumber dari buku-buku yang habis dibacanya itu. Kesibukan yang banyak itu sangat menolong Utami melupakan tragedinya. Wajahnya kembali menunjukkan sinar, seperti juga tubuhnya yang kembali berisi padat. Akhir-akhir ini malahan dia ribut berdiet, melarang bibi membuat masakan-masakan kesukaannya supaya jangan timbul nafsu makannya yang berlebih-lebihan. Senang aku melihat kesibukan Utami. Tetapi jauh di dalam hati, terasa ada sesuatu yang hilang. Keinginan melihat Utami diwisuda sebagai sarjana ilmu pengetahuan tinggal bayang-bayang kabur yang tak akan terjangkau lagi. Ut, betulkah cita-cita itu sudah lenyap dan kandas dari hatimu? Betulkah kau tak mau pusing-pusing lagi memikirkan kekuatan fondasi bangunan beton setinggi puluhan meter itu? Lukisan Utami memang bagus dan memiliki tarikan garis-garis tersendiri, tetapi untuk menjadi seorang pelukis yang baik, masih banyak sekali handicap yang harus dilaluinya. Tulisan Utami memang berisi dan memiliki sentuhan khas. Tetapi untuk menjadi seorang novelis yang tangguh, Utami masih harus membaca puluhan lemari buku-buku karangan penulis terkemuka di dunia. Mau jadi apakah kau, Utami? Desah itu melingkar-lingkar di kepalaku setiap saat, setiap menit, setiap jengkal tanah yang kulangkah. Menjelang akhir tahun, pekerjaanku semakin bertumpuk. Kerja yang kumaksud tentu saja bukan kerja untuk uang, tetapi kerja, segala macam kerja non-komersil. Setelah bapak meninggal, segala warisan termasuk kantor dan inventaris usahanya di Semarang dan Surabaya, kami jual. Sebab tidak ada yang mampu meneruskannya. Uang yang terkumpul itu kemudian kami titipkan pada sahabat baik bapak yang mempunyai pabrik minuman cukup besar di Semarang. Dan setiap bulan kami mendapat keuntungan yang sebanding dengan besarnya uang itu. Dari situlah aku dan Utami hidup. Taufan sudah menanggung hidupnya sendiri di Jerman. Tentu saja keadaan menjadi berbeda dibanding sewaktu bapak masih hidup. Kami harus mengawasi pengeluaran sebaik mungkin supaya dapur bibi tetap berbunyi sampai akhir bulan. Itulah sebabnya aku ingin secepat mungkin menyelesaikan kuliah supaya bisa segera cari kerja.
Kesibukan tambahanku ini adalah memberi bimbingan tes bagi anak-anak SMA yang akan masuk ke universitas. Bimbingan tes yang seakan-akan sudah menjadi wabah di Jogja tersebut sudah menyerang semua siswa SMA, organisasi dan klub-klub mahasiswa dan pelajar. Klub mahasiswa di mana aku ikut sibuk ini bernama Dorowati Study Club, yang anggotanya adalah anak sastra sampai teknik dari Universitas Gadjah Mada, UII, sampai UPN Veteran. Setiap siang dan sore, pagi masih perlu juga menyimak wajah dosen di ruang kuliah. Aku berdiri di depan puluhan anak yang berjubel dalam suatu ruangan untuk memperagakan kemampuan fisikaku yang oleh Pak Dimsiki selalu diberi nilai C. Asal dibumbui gaya yang meyakinkan, anak-anak itu akan menatapku dengan penuh takjub. Tanpa setauku, rupanya Utami sering membuka buku bundel soal yang selalu kubawa pulang. "Kak, aku mau daftar lagi tahun ini," katanya suatu malam. Aku terlonjak. Dengan kegembiraan yang nyaris tak tertahankan, ku goncang bahu Utami. "Heh, benarkah?" Seruku hampir tidak percaya. "Masih sebulan kan testingnya? Cukup waktu bagiku untuk belajar lagi. Mudah-mudahan pelajaran SMA itu masih ada yang melekat di kepalaku," sahut Utami dengan tenangnya. "Tentu saja. Aku bisa mencarikan buku-buku yang kau perlukan." Aku juga masih menyimpan buku-buku SMA dulu. "Soal-soal saja, Kak. Carikan banyak-banyak." "Itu perkara gampang." Orang tentu melihat aku seperti Popeye habis makan bayam setelah mendengar niat Utami itu. Dengan semangat yang mengherankan, sungguh aku sendiri heran. Kukumpulkan soal-soal dari sana-sini, sekalian mencari jawabannya kalau ada. Utami tidak mau ikut bimbingan tes. "Aku punya metode belajar sendiri yang lebih efektif," katanya. "Nah, lihat adikku kalau sudah bergaya." Saat menunggu pengumuman hasil tes adalah hari-hari panjang yang sangat menggelisahkan bagiku. Barangkali Utami sendiri bahkan tidak segelisah ini. Aku ini entah kenapa. Pokoknya aku ingin melihat Utami menjadi gadis yang berpendidikan tinggi, mantap dengan hidupnya, mampu menentukan sendiri dunia dan hari-hari baginya, tidak tergantung pada siapa-siapa. Utami harus tegak di atas kakinya sendiri. Tidak boleh goyah dan jatuh oleh kepinding macam Teddy lagi. Utami harus menjadi gadis yang berprestasi dan pantas dikagumi. Mudah dimengerti. Aku merasa seperti naik surga ketika Utami benar-benar diterima di Fakultas Teknik Sipil. Jembatan besimu, gedung bertingkatmu, semua menunggu kau Utami. Akhirnya, Utami jadi juga masuk fakultas yang sudah diimpikannya sejak kecil. Akhirnya badai itu usai juga. Akhirnya, Utami kembali menjadi Utami. Wajah Utami tak beda dari matahari pagi di musim panas, atau lebih tepat lagi, matahari pagi di musim semi di Eropa. Bersinar penuh gairah, syarat dengan semangat hidup yang meluap-luap. Dan seperti yang sudah kuduga, dia menjadi putri mawar di lingkungan fakultasnya. Wajahnya yang manis, ditambah pembawaannya yang kadang anggun seperti seorang putri, kadang lincah gemericik seperti burung sikatan, memberi dia pribadi yang khas dan menarik. Ada saja kawannya, juga kakak-kakak kelasnya yang datang ke rumah. Tetapi dari sekian banyak temannya itu, yang paling sering kulihat adalah Nano,
seorang pemuda dengan pembawaan tenang dan bersungguh-sungguh. Kata Utami, Nano satu tingkat di atasnya. Hati-hati Ut, tampaknya dia ada hati sama Kolo. Kataku ketika untuk kesekian kalinya Utami bercerita tentang Nano. Utami tertawa keras. Duh, kakak ini Nano sahabat baik kok. Dia sering cerita problem-problemnya padaku, minta pendapatku. Ya aku beri pandangan saja toh. Untuk mengimbangi, sedikit-sedikit aku cerita juga problemku. Meskipun kadang-kadang aku cari-cari saja. Habis rasanya aku tak punya problem berat saat ini. Paling-paling kepingin baju baru, kakak tidak punya uang. Dan hal-hal yang seperti ini terang tidak aku ceritakan sama dia. Justru itulah, kalau seorang pemuda menceritakan masalah-masalah pribadinya pada seorang gadis, bisa dicurigai. Sebab ini belum tentu benar. Dia menyimpan suatu rasa tertentu pada gadis itu. Walaupun yang diceritakan itu problem dengan pacarnya, tentang seorang gadis yang amat dicintainya. Aku garuk-garuk kepala. Utami tertawa lagi. Kalau seorang pemuda sampai bercerita tentang pacarnya pada seorang gadis, jelas dia tidak menyimpan harapan terhadap sang gadis. Ya sudah, kalau kalian memang bersahabat. Hanya aku pesan ya Ut, jagalah sikapmu terhadap kawan-kawan priamu. Jangan memberi harapan kosong kalau kau tidak benar-benar menginginkan hubungan yang lebih intim. Kau boleh saja membenci laki-laki, barangkali. Tetapi sama sekali jangan membalas dendam dengan mempermainkan cinta mereka. Kau sendiri yang akan rugi nanti. Kataku bersungguh-sungguh. Utami tidak menjawab. Matanya berkedip-kedip, lalu pelan-pelan kepalanya terangguk. Utami membanting tubuhnya keras-keras ke atas kursi. Kutatap kaki kursi itu dengan cemas, jangan-jangan patah atau bagaimana. Sambil menggerutu, Utami membuka topinya, melemparkan ke atas meja. Namun topi itu terus meluncur dan jatuh di atas rantai. Begitukah perilaku seorang putri? Komentarku tanpa mengalihkan mata dari koran. Konstruksiku gak lulus kak, dapat U, kata Utami hampir menangis. Seperti di fakultasku, nilai ujian di fakultas Utami adalah L, U, atau K. L lulus berarti 6 ke atas. U, ulang berarti 5. K, kurang berarti di bawah 5. Sistem penilaian begini sebenarnya tidak memuaskan, sebab mahasiswa tidak tahu persis berapa nilai ujiannya. 6 atau 9 sama saja. Ditulis L. Kan masih ada ujian ulangan, sahutku. Kebut aja besok. Analisa sama MT juga dapat. Kalau semua dikebut besok, ya susah dong. Paling-paling malah dapat K. Kamu gimana sih belajarnya? Belajar apa ngelamunin? Aku meringis ketika siku Utami yang runcing menyodok tulang rusukku. Kuku jarinya pasti segera menyusul menyengat kulit lenganku kalau aku tidak cepat-cepat menyingkir. Sudah. Kok jadi ngamuk? Teriakku melihat Utami mengejar. Utami berhenti. Pipinya kemerahan, sementara bibirnya menyungging satu senyum tipis. Rizal kesini tadi. Katanya
kau mau pinjam strategi kebudayaan Van Persen. Oh iya, mana bukunya? Sudah dibawakan? Tuh, di mejamu. Utami mengambil tasnya dan bergegas pergi ke kamar. Rizal sudah seperti saudara bagi penghuni rumahku. Setiap saat dia muncul, makan, mandi, tidur, seperti di rumahnya sendiri. Setengah tahun yang lalu kuliahnya habis, skripsinya diterima, pendadaran lulus, maka jadilah dia sarjana ekonomi akuntan. Tanpa banyak susah, memang ada koneksi. Dia mendapat kerja di BNI 46. Aku sendiri, kalau Tuhan bermurah hati dan nasib bersikap manis, kira-kira setahun lagi dapat meninggalkan kampus. Karena itu, tahun ini adalah tahun yang penuh kerja keras bagiku. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.